Baik, ini saya akan menjelaskan mengenai perbedaan ekonomi Islam dan ekonomi konvensional. Perbedaan ekonomi Islam dan konvensional dapat jelas yaitu ekonomi konvensional adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam hidup yang terbatas dengan menggunakan faktor yang terbatas. Lain halnya dengan ekonomi Islam, mempelajari segala perilaku manusia dalam mengenalkan dan beroleh falah asal kedamaian dan kesejahteraan dunia dan akhirat. Selain itu, terdapat beberapa hal mendasar lainnya yang membedakan keduanya ditinjau dari konsep dan prinsip dasar dan tujuannya. Perbedaan konsep ekonomi Islam dan ekonomi konvensional. Konsep ekonomi dalam Islam didasarkan pada prinsip syariah yang menjadi pedoman masyarakat Muslim. Konsep ini mencakup segala aktivitas yang dilakukan oleh manusia, termasuk di dalamnya adalah kebijakan pembangunan dan ekonomi, serta aktivitas ekonomi masyarakat yang merujuk kepada Islam. Prinsip ekonomi Islam didasarkan atas 5 nilai universal yang dan bertambah adil atau keadilan, yaitu berbuat adil dan tidak menjolimi pihak lain dan memperoleh keuntungan pribadi. Dan yang kedua, tauhid atau keimanan, yaitu pertanggungjawaban kita terhadap Allah di akhirat. Dan yang ketiga, ada nubuwah atau kenabian, menjadikan nabi sebagai teladan dalam melakukan segala aktivitas di dunia. Dan yang kelima, ada khalifah atau pemerintahan, memastikan arus perekonomian berjalan dengan baik, dan ada maat atau hasil laba yang diperoleh di dunia itu menjadi hasil di akhirat. Dari 5 nilai inilah ekonomi Islam melarang adanya penggunaan riba dalam segala aktivitas jual beli. Mengingat ekonomi Islam bertujuan kepada adil atau keadilan yang mewajibkan setiap umat Islam untuk berbuat adil dan tidak menjolimi hak lain untuk keuntungan pribadi. Menurut An-Nawawi, membangun sistem ekonomi alternatif Islam Risalah Gusti 1996 dalam membangun sistem ekonomi Islam terdapat 3 pilar yang menjadi asas utama, yaitu bagaimana harta diperoleh atau al-milkiyah. Kedua, bagaimana pengelolaan kepemilikan harta atas hak milkiyah. Dan yang terakhir, serta bagaimana distribusi kekayaan di tengah masyarakat atau tarwa baina asas. Berbeda halnya dengan ekonomi konvensional yang mengacu pada sistem ekonomi jangka untuk memaksimalkan keuntungan. Setiap aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh individu atau perusahaan bertujuan untuk meraup keuntungan sebesar-besarnya. Dalam mencapai kesejahteraan, ekonomi konvensional menganut berbagai produktivitas yang dengan pertumbuhan ekonomi yang stabil, sehingga dalam menjalankan roda perekonomian, sistem konvensional mengizinkan penggunaan riba dalam kehidupan. Perbedaan pandangan ekonomi Islam dan konvensional terhadap sistem keuangan yang beredar di masyarakat. Pandangan ekonomi Islam dan konvensional memiliki perbedaan dalam hal instrumen keuangan yang sering kita dengar dengan masyarakat dengan saham dan pasar bebas. Berikut adalah penjelasan mengenai perbedaan yang pertama adalah bunga. Dalam pandangan ekonomi Islam, sistem bunga atau riba dianggap tidak sesuai dengan prinsip Islam. Riba dianggap sebagai praktik yang melanggar keadilan yang menentukan pihak yang menerima modal daripada pihak yang meminjam. Oleh karena itu, dalam ekonomi Islam tidak diperbolehkan melakukan bunga pada instrumen keuangan. Sementara itu, dari bunga merupakan bagian integral dari sistem keuangan. Bunga digunakan sebagai imbalan atas pinjaman uang atau modal investasi. Dalam sistem konvensional, bunga juga dianggap sebagai insentif untuk mendorong penyimpanan. Dan yang kedua, ada saham. Dalam ekonomi Islam, saham dapat menjadi instrumen keuangan dan diperbolehkan, tetapi dengan beberapa prinsip yang harus dipatuhi.
Prinsip utama yang harus diperhatikan adalah bahwa saham harus mengikuti prinsip syariah yang melarang investasi dalam sektor yang dianggap haram seperti perjudian, emas, atau investasi potongan rakyat. Selain itu, praktik-praktik merugikan yang juga harus dihindari. Berbeda halnya dengan ekonomi konvensional yang memandang saham sebagai keuangan yang memungkinkan investasi dalam berbagai perusahaan. Tujuan utama dalam sistem konvensional adalah untuk mendapatkan keuntungan melalui penipuan harga saham atau pembayaran dividen dari perusahaan yang bersangkutan. Yang ketiga ada pasar bebas. Dalam pandangan ekonomi Islam, pasar bebas dapat diterima, tetapi dengan batasan dan prinsip yang harus dilakukan. Prinsip-prinsip tersebut termasuk ketentuan bahwa perdagangan dan kegiatan ekonomi harus dilakukan dengan keadilan, tidak melanggar hak-hak orang lain, serta menghindari praktik-praktik pemerintah masyarakat atau menciptakan ketidakadilan ekonomi. Sedangkan dalam pandangan ekonomi konvensional, pasar bebas dianggap sebagai sistem yang memungkinkan pertumbuhan ekonomi melalui persaingan dan mekanisme penawaran dan permintaan. Dalam sistem konvensional, campur tangan pemerintah dalam ekonomi seringkali lebih terbatas dan keputusan ekonomi didasarkan pada keputusan individu dan perusahaan yang berorientasi pasar. Kemudian ada perbedaan prinsip dasar antara ekonomi Islam dan ekonomi konvensional. Terdapat beberapa poin penting perbedaan prinsip dasar antara ekonomi Islam dan konvensional antara lain. Yang pertama adalah sumber. Dalam Islam, nilai dasar ekonomi syariah bersumber hanya pada ajaran Al-Quran dan Hadis. Sedangkan ekonomi konvensional dapat bersumber dari aturan yang telah disepakati. Kemudian yang kedua, aspek pengawasan. Lembaga keuangan, aturan-aturan yang ada dalam Islam harus mengacu pada arahan dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, disertai dengan fatwa yang telah dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia. Sementara itu, ekonomi konvensional hanya diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan saja. Kemudian, prioritas profit dan kepentingan individu dalam ekonomi konvensional. Tujuan utama ekonomi konvensional adalah mencapai kesejahteraan individu dalam masyarakat melalui produktivitas tinggi dan pertumbuhan ekonomi yang stabil. Ekonomi konvensional yang dengan individu, yaitu setiap individu memiliki hak benar atas kepemilikan asetnya. Perbedaan ekonomi Islam dan konvensional pada praktik bisnis. Ekonomi Islam bertumbuh pada ajaran tauhid dan peraturan negara, sedangkan ekonomi konvensional berdasarkan pada peraturan yang berlaku di negara. Prinsip dasar ini akan mengaruhi bagaimana manajemen di kedua sistem ekonomi ini akan dilakukan. Berikut ini penjelasan yang dapat Anda pahami mengenai perbedaan antara mekanisme di antara keduanya dalam praktik. Yang pertama adalah modal awal. Bisnis konvensional memiliki harga modal yang tidak terbatas, karena bisnis ini tidak berfokus pada sumber modal tersebut berasal. Sedangkan dalam bisnis syariah, Anda harus pada awal tersebut dari akal yang dihalalkan di dalam negara Islam. Selain itu, Anda juga harus meminimalkan penggunaan modal awal dari hasil bank yang itu tetap sesuai dengan yang kedua yaitu sistem bisnis syariah menggunakan akad untuk setiap transaksi yang dilakukan. Berbeda halnya dengan bisnis konvensional yang biasanya tidak menjadikan akad tersebut sebagai perhatian utama. Namun, pada praktik transaksinya, ekonomi konvensional tetap menggunakan surat
perjanjian yang besar. Perbedaannya adalah ekonomi Islam menggunakan prinsip muamalah yang sudah diatur oleh syariah, sedangkan ekonomi konvensional tidak mengacu pada syariah. Dan yang ketiga ada dasar bisnis. Al-Quran dan hadis adalah dasar dari setiap transaksi jual beli yang dilakukan pada ekonomi Islam. Ekonomi Islam berfokus pada bagaimana konsekuensinya dari setiap perilaku bisnis yang dijalankan. Berbeda halnya dengan ekonomi konvensional yang menjadikan manusia sebagai tolak ukur. Dan yang keempat, proses implementasi bisnis. Implementasi bisnis pada ekonomi konvensional mengacu pada aturan-aturan yang dianggap benar oleh manusia saja. Sedangkan bisnis syariah mengacu pada kaidah hukum Islam sebagai panutan dalam proses implementasi. Ekonomi syariah juga melarang jenis produk yang dianggap merugikan manusia, seperti minuman keras, babi, narkoba, hasil korupsi, barang curian, barang selundupan, dan hal-hal lain yang diharapkan oleh Islam. Yang kelima, cara memperoleh keuntungan. Bisnis konvensional berfokus untuk menghasilkan keuntungan, sedangkan keuntungan sebanyak-banyaknya. Sedangkan bisnis syariah lebih memperhatikan aspek manfaat serta sejak agama Islam sebagai sembari memperoleh imbalan dari hasil kegiatan usaha. Dalam sektor perbankan, keuntungan bisnis konvensional dapat diambil dari bunga. Lain halnya dengan bisnis syariah yang memiliki sumber keuntungan dari sistem bagi hasil. Selain itu, aktivitas jual beli dalam bisnis syariah tidak hanya berfokus pada keuntungan semata, tetapi juga menjadikan bentuk